Ya Allah, kasihanilah hamba, balikkan wajah hamba seperti dulu. Bayangkan, di lingkungan yang seharusnya damai, ada seorang Bu RT yang selalu ingin terlihat sempurna. Setiap anak karang taruna yang mencoba membantu warga, selalu saja jadi sasaran hinaan dan cercaan. Semua hal kecil bisa menjadi alasan bagi Bu RT untuk menuding, memarahi, bahkan mempermalukan mereka di depan warga. Bayangkan lagi, uang bantuan yang seharusnya untuk kegiatan sosial dan meringankan beban warga, malah habis untuk foya-foya pribadinya, sementara anak-anak karang taruna terus berjuang tanpa dukungan. Ketika warga mulai mengeluh dan menegur, bukannya menyesal, Bu RT justru membalas dengan hinaan, bahkan menyinggung mereka yang dianggap miskin. Bagaimana menurut kalian? Apa yang bisa kita lakukan apabila di lingkungan kita terjadi hal sedemikian rupa? Tulis di kolom komentar agar kita semua bisa sama-sama belajar. Dan jika kamu masih diam setelah semua ini, berarti kamu ikut mendukung dari sebuah kezaliman itu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa untuk dukung kami dengan like dan subscribe channel ini agar kami selalu semangat dalam berbagi cerita menarik lainnya. Bagi yang sudah like dan subscribe ke channel ini, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah lingkungan yang seharusnya damai, anak-anak karang taruna selalu penuh semangat mengadakan kegiatan sosial dan membantu warga. Namun di balik tawa dan kerja keras mereka, ada satu sosok yang selalu menebar bayangan kelam. Bu RT. Ia selalu tampil rapi, menawan, dan seolah peduli pada semua orang. Senyumnya selalu menenangkan di permukaan, tapi di balik itu tersembunyi sikap yang dingin dan kejam. Anak-anak karang taruna sering merasa was-was ketika ia hadir, karena tak ada satu kesalahan pun yang luput dari perhatiannya. Setiap kegiatan, sekecil apapun kesalahan anak-anak, selalu menjadi alasan untuk menegur mereka dengan keras. Sekali mereka salah memasang spanduk atau menata kursi dengan sedikit miring, Bu RT akan memarahi mereka di depan warga. Kata-kata yang keluar tajam dan merendahkan membuat hati anak-anak karang taruna sakit, tapi mereka tak berani membalas. Di dalam hati mereka, kemarahan dan frustrasi mulai menumpuk. Mereka bertanya-tanya, mengapa orang yang seharusnya menjadi panutan bisa begitu kejam dan egois? Lebih menyakitkan lagi, ketika kegiatan sosial membutuhkan bantuan dana, Bu RT selalu menjanjikan bantuan tapi pada kenyataannya uang itu tidak pernah sampai ke tangan mereka. Anak-anak karang taruna berusaha dengan gigih mengumpulkan dana dan merencanakan kegiatan dengan hati penuh harapan. Tapi setiap rupiah yang mereka butuhkan untuk membantu warga ternyata habis untuk foya-foya pribadi Bu RT. Pesta kecil, peralatan mewah, bahkan perjalanan pribadi yang tidak penting. Anak-anak karang taruna hanya bisa menelan kekecewaan dan menahan amarah. Semakin sering mereka menghadapi hinaan dan ketidakadilan, semakin besar rasa frustrasi yang menumpuk di dada mereka. Mereka mulai membicarakannya di rapat internal, saling berbagi rasa kecewa dan marah. Namun ada satu hal yang selalu membuat mereka ragu. Takut jika mereka bersuara keras maka posisi mereka akan terancam dan Bu RT akan semakin menindas. Konflik internal ini membuat anak-anak karang taruna merasa terjebak dalam dilema antara kebenaran dan ketakutan. Di sisi lain, warga sekitar mulai menyadari adanya ketidakberesan. Beberapa dari mereka mendengar anak-anak karang taruna mengeluh tentang dana yang hilang dan hinaan yang diterima. Gosip mulai menyebar dari rumah ke rumah, dari tetangga ke tetangga. Namun Bu RT tetap menunjukkan sikap angkuhnya, selalu tersenyum di depan warga yang mulai menaruh rasa curiga. Senyum yang seolah hangat itu justru membuat kemarahan anak-anak karang taruna semakin memuncak. Ketika suatu hari anak-anak karang taruna mengumpulkan bukti kecil tentang dana yang disalahgunakan dan hinaan yang mereka terima, rasa tidak adil itu mulai meledak. Mereka tidak lagi bisa diam. Namun mereka juga tahu, menghadapi Bu RT secara langsung bukanlah hal yang mudah. Bayangan kelamnya selalu menghantui setiap langkah mereka. Meski begitu, di dalam hati mereka muncul tekad untuk memperjuangkan kebenaran. Meski dengan risiko ditentang atau bahkan dihina lebih keras lagi. Di balik senyuman Bu RT yang sempurna,
tersimpan kebencian dan kesombongan yang terus tumbuh. Anak-anak Karang Taruna tahu bahwa sesuatu harus berubah, tapi mereka belum tahu sampai kapan kesabaran mereka bisa bertahan. Setiap hari, setiap hinaan, setiap penipuan dana, menambah lapisan ketegangan yang sulit diabaikan. Lingkungan yang seharusnya damai perlahan berubah menjadi arena konflik yang penuh rasa frustrasi, marah, dan kebencian. Seiring berjalannya waktu, anak-anak Karang Taruna semakin lelah menahan amarah mereka. Setiap hinaan dan tuduhan sepele dari Bu RT menjadi luka yang semakin dalam. Mereka sering berkumpul di rumah salah satu anggota, membicarakan ketidakadilan yang mereka alami. Rasa frustrasi dan marah saling bercampur dengan rasa takut. Mereka sadar, jika bersuara terlalu keras, Bu RT bisa membalas dengan hinaan yang lebih pedas di depan warga atau bahkan menghancurkan reputasi mereka di lingkungan. Di sisi lain, Bu RT tetap menunjukkan sikap sombongnya. Ia selalu menuntut kesempurnaan dari anak-anak Karang Taruna, bahkan untuk hal-hal yang paling kecil. Sekali saja mereka salah, Bu RT akan memojokkan mereka di depan warga dengan kata-kata tajam yang membuat siapapun geram. Kali ini, sebuah kesalahan sepele dalam menata kursi untuk acara warga menjadi pemicu. Bu RT menuduh anak-anak Karang Taruna tidak becus, tidak disiplin, dan bahkan meremehkan usaha mereka. Anak-anak Karang Taruna mulai merasakan konflik internal yang lebih besar. Di satu sisi mereka ingin membela diri, menunjukkan kebenaran, dan menuntut keadilan. Di sisi lain, mereka takut jika menentang Bu RT, lingkungan akan memandang mereka sebagai pemberontak atau anak yang tidak hormat. Setiap pertemuan internal mereka dipenuhi dengan perdebatan tentang bagaimana menghadapi Bu RT, tapi tidak ada satupun yang memiliki keberanian penuh untuk bertindak. Warga sekitar mulai melihat ada yang tidak beres. Beberapa dari mereka mendengar keluhan anak-anak Karang Taruna tentang dana bantuan yang disalahgunakan. Gosip mulai menyebar, dan rasa curiga mulai tumbuh. Tetangga mulai bertanya-tanya, mengapa kegiatan sosial yang seharusnya membantu lingkungan justru selalu berjalan dengan hambatan dan ketegangan. Namun Bu RT tetap menampilkan wajah manisnya di depan warga, tersenyum seolah tidak ada yang salah. Senyum itu justru menambah rasa geram bagi mereka yang mengetahui kenyataan di baliknya. Konflik eksternal mulai meningkat. Pada suatu hari, seorang warga mendekati anak-anak Karang Taruna dan menanyakan secara langsung tentang kegiatan mereka dan dana yang digunakan. Anak-anak Karang Taruna dengan hati-hati menceritakan kecurigaan mereka. Rasa frustasi mereka tumpah menjadi emosi yang kuat, dan perlahan warga mulai merasakan ketidakadilan yang terjadi selama ini. Beberapa mulai mengeluh secara terbuka, dan ketegangan di lingkungan semakin terasa. Sementara itu, Bu RT tidak tinggal diam. Ia mulai menghina balik warga yang menentangnya. Kata-katanya semakin pedas dan sombong. Ia menyinggung siapapun yang dianggap miskin atau tidak berhak ikut campur, mengatakan bahwa mereka tidak pantas berbicara soal urusan lingkungan. Setiap kata yang keluar membuat kemarahan warga meningkat dan penonton merasa geram terhadap ketidakadilan yang berlangsung. Anak-anak Karang Taruna semakin sadar bahwa mereka tidak bisa lagi diam. Rasa takut mulai digantikan oleh tekad untuk memperjuangkan kebenaran. Mereka mulai mengumpulkan bukti-bukti, merekam setiap perilaku buruk Bu RT, dan menyusun strategi untuk menghadapi kesewenang-wenangan yang terjadi. Konflik internal mereka perlahan berubah menjadi keberanian, meski ketegangan dan risiko tetap menghantui setiap langkah mereka. Di balik semua itu, tanda-tanda perubahan mulai muncul pada Bu RT. Ia mulai merasa resah ketika gosip menyebar lebih luas. Beberapa warga mulai menghindarinya, dan teman-teman yang biasa mendukungnya mulai menjauh. Meskipun begitu, Bu RT tetap mempertahankan sikap sombong dan tidak mau mengakui kesalahan. Rasa angkuh dan kesombongan semakin menebal, sementara anak-anak Karang Taruna dan warga mulai merasakan bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Hari demi hari, ketegangan meningkat. Anak-anak Karang Taruna terus menyusun rencana, warga semakin vokal, dan Bu RT tetap menebar hinaan. Lingkungan yang dulu damai kini dipenuhi dengan ketidakpercayaan, kemarahan, dan frustrasi yang memuncak. Api kemarahan yang tersembunyi dalam diri anak-anak Karang Taruna dan warga semakin membesar, menunggu saat yang tepat untuk meledak dan menghadirkan perubahan yang tak terelakkan.
Ketegangan yang selama ini terpendam akhirnya mulai pecah. Anak-anak Karang Taruna yang selama ini menahan amarah mulai memberanikan diri untuk menceritakan kebenaran. Mereka mengumpulkan bukti-bukti kecil tentang dana yang disalahgunakan, hinaan yang diterima, dan perilaku buruk Bu RT yang selama ini tersembunyi di balik senyuman manisnya. Informasi itu mulai menyebar di antara warga, dari satu rumah ke rumah lain, dari satu tetangga ke tetangga berikutnya. Warga mulai menyadari bahwa selama ini mereka hanya melihat permukaan. Mereka melihat Bu RT selalu tampil rapi dan ramah, tapi di balik itu terdapat tindakan yang merugikan dan menghina anak-anak Karang Taruna. Rasa kecewa berubah menjadi kemarahan. Beberapa warga mulai membicarakan hal ini secara terbuka, menanyakan mengapa uang yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial dan bantuan warga justru habis untuk foya-foya pribadi. Sementara itu, anak-anak Karang Taruna merasa lega bisa berbicara. Namun mereka juga menyadari bahwa dengan berbicara, risiko konfrontasi terbuka meningkat. Mereka khawatir Bu RT akan menghina mereka lebih keras atau bahkan menuding mereka sebagai anak nakal yang tidak hormat. Rasa takut dan keberanian saling bertarung dalam diri mereka membuat suasana menjadi semakin tegang dan dramatis. Ketika beberapa warga mendekati Bu RT untuk menanyakan hal ini secara langsung, konfrontasi pun terjadi. Bu RT tidak menyesal sedikit pun. Kata-kata yang keluar dari mulutnya semakin pedas. Ia menuding warga yang mempertanyakan tindakannya sebagai orang miskin dan tidak pantas ikut campur dalam urusannya. Kata-kata itu membuat kemarahan warga meledak, dan penonton pun dibuat gera melihat kesombongan dan ketidakadilan yang begitu nyata. Di sisi lain, anak-anak Karang Taruna terus mengamati setiap langkah Bu RT. Mereka merekam perilaku buruknya, mendokumentasikan bukti-bukti penyalahgunaan dana, dan merencanakan cara untuk menghadapi kekejaman yang terus berulang. Setiap hari adalah perjuangan untuk memastikan bahwa kebenaran akhirnya muncul, meski risiko hinaan, ancaman, dan tekanan tetap menghantui. Semakin banyak warga yang bersuara, semakin terisolasi Bu RT. Teman-teman yang biasanya mendukungnya mulai menjauh, takut ikut terseret dalam kontroversi. Lingkungan yang dulu terlihat damai kini dipenuhi ketegangan, suara kemarahan, dan rasa frustasi. Setiap langkah Bu RT diikuti tatapan curiga, setiap senyum manisnya dibalas dengan bisik-bisik warga yang kecewa. Ketegangan semakin memuncak ketika anak-anak Karang Taruna mengadakan pertemuan dengan beberapa warga yang paling vokal. Mereka mendiskusikan bukti-bukti dan menyusun strategi untuk menghadapi Bu RT secara terbuka di acara lingkungan. Tekanan yang selama ini tersembunyi akhirnya menemukan saluran. Anak-anak dan warga merasa bahwa momen untuk mengungkap kebenaran tidak bisa ditunda lagi. Namun Bu RT tetap angkuh. Ia tetap tersenyum, tetap menghina, dan tetap menolak mengakui kesalahan. Kesombongan dan keangkuhannya justru menjadi pemicu emosi warga dan anak-anak Karang Taruna. Setiap hinaan yang ia lontarkan membakar rasa kemarahan yang lebih besar, menciptakan ketegangan yang hampir tidak tertahankan. Di balik semua itu, tanda-tanda perubahan mulai muncul. Bu RT mulai merasa resah ketika teman-temannya menjauh dan gosip semakin meluas. Ia mulai merasakan isolasi, meski tetap menolak mengakui kesalahannya. Lingkungan yang selama ini ia kuasai perlahan berubah menjadi medan konflik yang penuh ketegangan, kemarahan, dan rasa frustrasi yang mendidih. Ketika malam tiba, anak-anak Karang Taruna dan beberapa warga yang paling vokal berkumpul untuk merencanakan langkah berikutnya. Mereka sadar bahwa konfrontasi terbuka akan segera terjadi, dan bahwa momen ini mungkin akan menentukan nasib lingkungan mereka. Ketegangan semakin memuncak, api kemarahan yang tersembunyi selama ini siap meledak, dan penonton dibuat terus menahan napas menunggu ledakan drama yang akan datang. Hari yang ditunggu-tunggu akhirnya tiba. Anak-anak Karang Taruna dan warga yang selama ini menahan amarah bersiap menghadapi Bu RT secara terbuka di acara lingkungan yang diadakan di balai warga. Ketegangan terasa di udara. Semua orang menyadari bahwa momen ini bisa mengubah segalanya. Suara langkah kaki, bisik-bisik warga, dan tatapan penuh curiga semakin menambah suasana mencekam. Begitu Bu RT muncul, senyumnya yang biasa menenangkan kini tampak dipaksakan. Anak-anak Karang Taruna maju dengan hati berdebar, membawa bukti-bukti yang telah mereka kumpulkan. Warga menatap penuh harap dan kemarahan.
Suasana yang awalnya tenang berubah menjadi arena konflik yang memanas. Kata-kata pertama Bu RT sudah mengundang rasa geram. Ia menuding anak-anak Karang Taruna sebagai pembuat masalah dan berkata bahwa mereka hanya ingin mencemarkan namanya. Anak-anak Karang Taruna dengan hati-hati menanggapi. Mereka mulai memaparkan bukti-bukti penyalahgunaan dana yang seharusnya digunakan untuk kegiatan sosial. Setiap kata yang keluar dari mulut mereka menambah ketegangan. Warga mulai bertepuk tangan dan mengangguk, menyadari bahwa apa yang dikatakan anak-anak Karang Taruna adalah kebenaran. Ketegangan antara Bu RT dan warga semakin meningkat. Namun Bu RT tidak tinggal diam. Ia mulai menghina warga yang mempertanyakan tindakannya. Kata-katanya pedas, tajam, dan merendahkan. Ia menyinggung siapapun yang dianggap miskin atau tidak pantas ikut campur dalam urusannya. Setiap kata yang keluar membuat kemarahan warga dan anak-anak Karang Taruna semakin memuncak. Suasana menjadi panas. Beberapa warga bahkan terdengar berdebat dengan Bu RT. Namun Bu RT tetap angkuh, tidak mau mengalah. Pertemuan itu berubah menjadi konfrontasi terbuka. Anak-anak Karang Taruna mulai berani menegur perilaku Bu RT secara langsung. Mereka menuntut penjelasan dan meminta pertanggungjawaban atas dana yang hilang. Setiap jawaban Bu RT semakin memperlihatkan kesombongan dan ketidakpeduliannya. Penonton dibuat geram karena ketidakadilan yang terjadi begitu nyata dan menyakitkan. Teman-teman Bu RT yang biasanya mendukungnya mulai menjauh. Mereka enggan berada di sisi Bu RT saat kemarahan warga dan anak-anak Karang Taruna memuncak. Lingkungan yang dulu terlihat harmonis kini dipenuhi kemarahan, teriakan, dan emosi yang meledak-ledak. Anak-anak Karang Taruna merasakan rasa lega sekaligus gugup, karena mereka tahu bahwa momen ini menentukan perubahan yang selama ini mereka tunggu. Di tengah kekacauan, Bu RT mulai menunjukkan tanda-tanda ketidaknyamanan. Senyum yang biasanya menenangkan kini memudar. Ia mulai gemetar, merasa bahwa kekuasaannya perlahan terkikis. Setiap hinaan yang ia lontarkan kini dipantulkan kembali oleh warga yang tidak takut lagi. Ketegangan memuncak hingga seolah setiap detik bisa meledak menjadi sesuatu yang lebih dramatis. Acara itu berlangsung lama, dengan pertukaran kata dan konfrontasi yang semakin memuncak. Bu RT berusaha mempertahankan harga dirinya, tapi semakin ia mencoba, semakin terlihat kesalahan dan kesombongannya. Anak-anak Karang Taruna dan warga merasa bahwa momen ini adalah puncak dari semua ketidakadilan yang mereka alami. Suasana menjadi tegang, mencekam, dan memunculkan perasaan geram yang sulit ditahan. Saat malam menjelang, ketegangan mencapai titik puncak. Bu RT sendirian berdiri, menghadapi warga dan anak-anak Karang Taruna yang penuh rasa marah dan kecewa. Segala tindakan dan hinaan yang ia lakukan selama ini kini terungkap dengan jelas. Lingkungan yang dulu damai kini berubah menjadi medan perhitungan, dan penonton dibuat terus menahan napas menunggu hasil dari semua konflik yang memuncak ini. Alam itu, setelah konfrontasi panjang, suasana lingkungan menjadi hening tapi mencekam. Anak-anak Karang Taruna dan warga menatap Bu RT dengan tatapan yang campur aduk antara kemarahan, kecewa, dan kesal. Bu RT berdiri sendiri di tengah kerumunan, wajahnya menegang, senyum angkuhnya mulai memudar. Semua yang pernah ia hina, semua yang pernah ia remehkan, kini hadir di depan matanya. Tiba-tiba, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Bu RT merasakan tubuhnya berubah, terasa berat dan kaku. Mata yang biasanya penuh kesombongan kini terbuka lebar, tapi tidak lagi memancarkan aura manusia. Suara tawa dan hinaannya pun berubah menjadi suara aneh, serak dan melengking. Warga dan anak-anak Karang Taruna menyaksikan dengan tak percaya ketika tubuh Bu RT mulai memendek, wajahnya memanjang, dan lengan serta hidungnya berubah menjadi ciri-ciri bekantan. Suasana yang sebelumnya panas kini berubah menjadi mencekam dan penuh rasa takjub sekaligus lega. Anak-anak Karang Taruna dan warga menyadari bahwa apa yang terjadi adalah bentuk balasan dari segala kesombongan dan ketidakadilan yang selama ini dilakukan Bu RT. Ia berubah menjadi bekantan, simbol dari keserakahan, kesombongan, dan perilaku yang merugikan orang lain. Setiap gerakan dan tingkahnya kini menjadi pengingat bagi semua orang bahwa perbuatan buruk tidak pernah luput dari balasan. Bekantan yang dulunya adalah Bu RT mencoba melawan, mencoba menghina kembali,
Tapi suaranya kini hanya terdengar aneh dan tidak ada yang menakutkan lagi. Ia terjebak dalam tubuh yang tak mampu menebar takut atau hinaan. Anak-anak Karang Taruna menatap dengan lega. Warga tersenyum lega, dan suasana yang sebelumnya tegang kini perlahan mereda. Namun rasa penasaran dan geram yang dirasakan penonton tetap terjaga karena transformasi ini membawa dampak emosional yang mendalam. Anak-anak Karang Taruna berdiskusi di malam itu, merasakan lega sekaligus takut, karena mereka menyadari bahwa perubahan yang terjadi pada Bu RT adalah pengingat bagi semua orang. Warga yang menyaksikan juga mulai merenung tentang pentingnya integritas, kejujuran, dan rasa hormat terhadap orang lain. Mereka menyadari bahwa kesombongan dan tindakan merugikan tidak akan pernah berakhir baik. Bekantan itu, dulunya Bu RT, kini hidup sebagai pengingat nyata di lingkungan itu. Anak-anak Karang Taruna tetap melanjutkan kegiatan sosial mereka, tapi setiap kali melihat bekantan itu, mereka diingatkan tentang pentingnya bersikap adil, menghargai orang lain, dan menjaga kejujuran. Warga pun belajar untuk lebih waspada terhadap kesombongan dan perilaku yang merugikan masyarakat. Malam itu berakhir dengan ketenangan yang perlahan kembali hadir. Lingkungan yang sebelumnya penuh ketegangan kini kembali damai. Tapi setiap orang tahu bahwa sejarah malam itu akan selalu menjadi pelajaran yang tidak bisa dilupakan. Transformasi Bu RT menjadi bekantan menjadi simbol kuat dari balasan atas keserakahan, kesombongan, dan ketidakadilan. Anak-anak Karang Taruna dan warga membawa pengalaman itu sebagai pengingat bahwa kebenaran dan keadilan selalu menemukan jalannya, bahkan ketika tampak mustahil. Kutukan itu menjadi legenda di lingkungan mereka. Setiap orang yang mendengar kisah itu merasakan getaran emosional yang sama, kemarahan, frustrasi, dan akhirnya lega melihat keadilan ditegakkan. Bekantan itu, meski tidak lagi menebar hinaan, tetap menjadi pengingat bahwa semua tindakan memiliki konsekuensi, dan balasan dari perbuatan buruk tidak pernah bisa dihindari. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kesombongan, ketidakadilan, dan menyakiti orang lain tidak akan pernah luput dari balasan. Setiap tindakan buruk yang dilakukan akan kembali menimpa diri sendiri, dan kejujuran serta integritas akan selalu menemukan jalannya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surat Ar-Ra'd 11. Perlu diingat, cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata untuk diambil hikmahnya. Terima kasih telah menonton hingga akhir. Jika kalian menyukai cerita ini, jangan lupa untuk komentar, like, dan subscribe. Bagi yang sudah melakukan itu, kami mendoakan panjang umur, rezeki yang berkah, dan anak cucu menjadi anak-anak yang syolih dan syolihah.